Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Virgiana dengan NIM 220602444, kelas A4 PGSD 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hakikat dan konsep dasar literasi dan multiliterasi di sekolah dasar. Yang pertama ada istilah literasi. Istilah literasi ini berasal dari kata Latin yaitu literatus yang berarti orang yang belajar. Konsep dasar literasi adalah kemampuan seseorang individu atau anak sekolah dasar dalam mengolah dan mencari informasi melalui proses membaca, menulis, serta berbicara. Nah, secara garis besar, literasi ini merupakan kemampuan yang merujuk kepada kemampuan peserta didik dalam berbicara, terus dalam mendengar, menulis, serta berkomunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh mereka dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, dengan kata lain, literasi ini adalah kemampuan yang tidak bisa lepas dari kemampuan berbahasa, karena memang literasi ini merupakan kemampuan berbahasa dari setiap individual. Namun, literasi sendiri tidak hanya berbahasa itu berbicara saja, namun juga ada empat macam berbahasa literasi, yaitu membaca, menulis, berbicara, serta menghitung. 4 kemampuan berbahasa yang tadi itu saling berkaitan dengan memperhitungkan, terus mempersilahkan, terus mengkomunikasikan, mencari informasi, serta menggambarkan informasi yang peserta didik itu miliki, serta dikembangkan informasi tersebut oleh kemampuan literasi yang mereka punya gitu. Karena saling keterkaitannya antara 4 keterampilan berbahasa dengan kehidupan sehari-hari mereka, ini dapat berdampak baik gitu kepada peserta didik yang memiliki 4 keterampilan berbahasa. Literasi juga memiliki dampak positif dan juga dampak negatif bagi siswa sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada dampak positifnya, yaitu yang pertama ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kenapa literasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Karena dalam 4 kemampuan berbahasa itu terdapat dengan mencangkup berbicara, terus mendengar, serta membaca, yang dimana keempat kemampuan berbahasa itu dapat mengasah kemampuan berpikir kritis siswa menjadi lebih dominan dan dapat lebih meningkat. Lalu yang kedua ada meningkatkan kemampuan daya pikir atau daya ingat siswa. Nah, kan tadi 4 kemampuan berbahasa ini ada salah satunya yaitu mendengarkan dan juga membaca. Mendengarkan dan membaca itu merupakan dua komponen penting bagi siswa sekolah dasar untuk mengingat sesuatu hal atau suatu informasi yang mereka dapatkan. Jika mereka tidak mendengarkan informasi atau mereka tidak membaca informasi, dari mana informasi yang akan mereka ingat, seperti itu. Lalu ada yang ketiga, menambahkan kosakata. Nah, di 4 keterampilan berbahasa atau 4 keterampilan literasi itu terdapat salah satunya yaitu kemampuan berbicara. Nah, dengan berbicara atau berkomunikasi, peserta didik itu dapat lebih mudah mengambil kosakata atau menemukan kosakata baru dengan mereka berbicara dan dengan merespon orang lain yang sedang berbicara ke mereka, dan ini berdampak kepada kosakatanya akan bertambah atau mereka menemukan kosakata baru yang sebelumnya mereka tidak ketahui gitu kan. Selanjutnya ada meningkatkan daya fokus. Literasi juga dapat meningkatkan daya fokus siswa jika siswa tersebut memperhatikan informasi atau guru sedang diadakannya pembelajaran. Siswa itu dapat mendengarkan informasi-informasi dari guru serta dapat membaca pengetahuan melalui buku yang mereka miliki gitu. Jadi keterampilan literasi dapat meningkatkan daya fokus dari siswa jika siswa tersebut menggunakan keterampilan mendengar serta keterampilan membacanya dengan baik. Nah, yang selanjutnya yaitu mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata. Nah, dalam 4 keterampilan berbahasa atau literasi itu terdapat kemampuan berbicara serta kemampuan membaca, yang dimana dengan mereka berbicara, mendengarkan, dan membaca, mereka pasti
dapat meningkatkan kemampuan menulis mereka gitu. Karena kan kalau misalkan kita menulis itu berdasarkan informasi yang kita dapatkan, begitupun dengan siswa sekolah dasar. Nah, yang terakhir itu menumbuhkan karakter tanggung jawab, disiplin, jujur, jiwa kepemimpinan, dan juga dapat mengembangkan kreativitas. Yang tadi itu merupakan dampak positif dari kemampuan literasi. Nah, sekarang kita lanjut ke dampak negatifnya. Untuk dampak negatif yang pertama, ada bacaan buku yang monoton atau buku bacaan yang monoton. Kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan orang atau pada umumnya masyarakat itu mengartikan literasi hanya sebagai membaca saja, tidak dengan menulis, tidak dengan berbicara, dan juga tidak dengan mendengarkan. Jadi literasi yang masyarakat tahu pada umumnya itu hanya membaca, yang menjadikan kalau misalkan ingin meningkatkan kemampuan literasi, yang artinya kita harus banyak membaca, yang jadinya buku bacaan yang kita baca atau yang peserta didik baca itu cenderung monoton, karena selain masyarakat yang mengartikan literasi ini sebagai membaca saja, tapi juga membaca yang dimaksud adalah membaca ilmu pengetahuan, membaca buku pembelajaran, bukan membaca buku-buku yang lain, yang menyebabkan literasi ini cenderung monoton untuk buku bacaannya. Lalu yang kedua, guru tidak hadir mendampingi. Kalau misalkan sedang pembelajaran di kelas, itu cenderung guru memberikan tugas atau persoalan yang dimana siswa itu membaca atau mengerjakan soal, tidak dengan pengawasan ke tiap meja atau pengawasan secara individu. Jadi guru, kebanyakan guru gitu ya, banyak hanya memberikan tugas untuk membaca, menulis, merangkum, tapi tidak dengan didampingi gitu. Jadi hal tersebut menjadi dampak negatif dari literasi. Yang terakhir ada siswa menjadi pasif. Ini balik lagi ke dampak yang pertama, yaitu masyarakat luar itu kebanyakan mengartikan literasi hanya sebagai membaca saja, bukan menulis ataupun yang lain-lainnya, yang menyebabkan para siswa juga menjadi pasif gitu. Baik, yang selanjutnya ada konsep dasar multiliterasi. Multiliterasi adalah pendekatan terhadap literasi yang mencangkup keberagaman bahasa, keberagaman keterampilan, keberagaman kemampuan, serta kebutuhan dari peserta didik. Multiliterasi juga didefinisikan sebagai berbagai cara untuk berkomunikasi dan membuat sebuah makna atau pengertian dalam beberapa mode. Misalnya dalam mode visual, audio, terus tingkah laku, gestur, dan juga keperluan dari peserta didik. Multiliterasi juga merupakan hal yang baru dalam pendidikan yang muncul karena manusia tidak hanya membaca dan menulis, tetapi membaca dan menulis juga harus dengan genre tertentu. Nah, multiliterasi diperlukan agar seseorang dapat mengelola informasi dengan baik, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tidak hanya baca, tulis, terus mendengarkan, berhitung, terus membaca, tetapi juga kemampuan literasi ini harus dibantu atau diperluas dengan kemampuan digital, elektronik, dan juga memahami ekspresi visual. Mengapa demikian? Karena pada era modern saat ini, para peserta didik sudah dituntut untuk menguasai keterampilan dalam hal yang dapat menginovasi semua kemampuan dan juga dapat berkolaborasi, komunikasi, dan juga dapat memecahkan masalah secara tepat dan efektif. Selanjutnya, ada 6 macam literasi multiliterasi yang harus dikuasai oleh peserta didik saat ini. Yang pertama, ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, literasi sains, literasi finansial, dan yang terakhir literasi budaya dan kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas literasi yang pertama, yaitu literasi baca tulis, yang dimana literasi baca tulis ini menjadi salah satu literasi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik, karena literasi baca tulis ini merupakan kecakapan dalam mengembangkan pengetahuan dan juga potensi diri melalui isi teks tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua ada literasi numerasi. Literasi
numerasi merupakan kecakapan pemecahan masalah praktis dalam konteks kehidupan sehari-hari menggunakan berbagai macam angka dan juga simbol yang berkaitan dengan matematika dasar. Namun dapat digarisbawahi bahwa literasi numerasi ini sangat berbeda jauh dengan matematika dan bukan mencangkup matematika saja. Nah, keuntungan menguasai literasi numerasi ini yaitu dapat membentuk pola pikir yang rasional, sistematis, dan juga kritis dalam menyelesaikan permasalahan serta pengambilan keputusan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga ada literasi sains yang merupakan kecakapan individu dalam membuat keputusan yang tepat secara ilmiah dan memahami fenomena alam sosial yang telah terjadi di sekitarnya atau yang sebelum-sebelumnya telah terjadi. Nah, penerapan literasi sains ini dilakukan berdasarkan 4 komponen. Yang pertama ada konteks, yang kedua pengetahuan, yang ketiga kompetensi, dan yang keempat sikap. Lanjut ke literasi yang keempat, yaitu literasi digital yang merupakan kemampuan seorang individu dalam memperoleh informasi dan juga melakukan komunikasi dengan menggunakan media digital yang beretika dan bertanggung jawab. Literasi digital dapat meningkatkan wawasan terhadap teknologi. Nah, di abad 21 seperti sekarang, ini peserta didik sudah dituntut untuk tidak gagal teknologi atau tidak gaptek dalam teknologi. Jadi literasi digital ini menjadi literasi yang penting untuk dikuasai pada saat abad ke-21 saat ini. Selanjutnya ada literasi finansial yang merupakan kemampuan seorang individu dalam mengaplikasikan pengetahuan mengenai konsep, resiko, keterampilan, dan motivasi di bidang finansial atau di bidang keuangan peserta didik. Nah, pentingnya mempelajari literasi finansial ini membuat seseorang individu atau peserta didik mampu membuat keputusan efektif demi kesejahteraan ekonomi atau finansial mereka. Literasi yang terakhir merupakan literasi budaya dan kewarganegaraan yang merupakan kemampuan seorang individu atau peserta didik dalam memahami serta menyikapi kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa, sekaligus memahami hak serta kewajiban sebagai warga negara dan agar peserta didik dapat membatasi budaya-budaya yang masuk selain budaya lokal kita. Nah, selain dari 6 macam multiliterasi atau literasi yang harus dimiliki oleh setiap individu, di sini juga ada dampak positif serta dampak negatif dari multiliterasi. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu dapat meningkatkan keterampilan berliterasi. Yang kedua, minat baca yang meningkat dan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir, pengembangan soft skill atau pengembangan kemampuan dari diri pribadi peserta didik. Selain dampak positif, dari multiliterasi juga memiliki dampak negatif, di antaranya yaitu terkendalanya infrastruktur, yang kedua kesiapan guru karena tidak semua guru ini dapat mengelola multiliterasi dengan baik atau 6 macam literasi itu dengan baik, lalu overload informasi dan ketidakmerataan akses yang dimana untuk mengembangkan 6 macam literasi multiliterasi ini membutuhkan banyak sekali akses, infrastruktur,